Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 2. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Men Timon, BSc Hons Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhamma Jotika Daja, Penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon. Penerbit Hadaya Watu, cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 1. Apakah arti kehidupan? A. Apakah kehidupan itu? Kehidupan suatu makhluk hidup bisa dianggap sebagai kumpulan aktivitas dan pengalaman makhluk itu dari lahir hingga meninggal. Beberapa orang dengan tanpa ragu-ragu memberikan pendapat, suatu kehidupan adalah keadaan suatu makhluk yang hidup dari waktu di ayunan bayi hingga di kuburan. Dijelaskan dalam Abhidhamma, suatu kehidupan mulai berlangsung pada saat munculnya kesadaran kelahiran kembali beserta faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma yang ditimbulkan oleh salah satu karma lampau makhluk tersebut yang mana sekarang dinyatakan dalam rahim seorang ibu. Materi hasil karma membentuk suatu tetesan yang sangat kecil dalam bentuk cairan transparan yang disebut cairan kalala. Cairan kalala ini terbentuk di dalam sel telur seorang ibu yang sudah dibuahi oleh sperma. Sel telur dan sperma orang tua bertindak sebagai pendukung yang penting agar kehamilan bisa terjadi. Cairan kalala ini seperti benih, sel telur dan sperma seperti tanah yang lembab, karma berdaya hasil seperti petani. Jadi kehamilan dimulai dari munculnya kesadaran kelahiran kembali, faktor-faktor batin yang berhubungan, dan materi hasil karma. Karma lampau yang mengondisikan kelahiran kembali seseorang muncul, memproduksi terus-menerus kesadaran hasil dan faktor-faktor batin yang berhubungan pada setiap waktu kesadaran hingga karmanya habis pada saat kematian tiba. Satu waktu kesadaran adalah rentang hidup suatu kesadaran. Ini sama dengan 3 waktu pendek. Waktu pendek munculnya suatu kesadaran, waktu pendek berlangsungnya suatu kesadaran, dan waktu pendek padamnya suatu kesadaran. Kesadaran muncul satu persatu secara berkesinambungan tanpa suatu jeda, sehingga membentuk suatu rantai panjang arus batin. Kesadaran hasil karma yang pertama disebut kesadaran kelahiran kembali. Rangkaian berikutnya dari kesadaran hasil disebut arus kelangsungan hidup atau arus bhavanga. Kesadaran hasil yang terakhir pada suatu kehidupan dikenal sebagai kesadaran kematian. Setelah kesadaran kematian muncul, makhluk itu meninggal karena karma berdaya hasilnya sudah habis. Tetapi karma berdaya hasil lainnya mempunyai kesempatan mengondisikan suatu kehidupan baru muncul dengan cara yang hampir sama. Materi hasil karma diproduksi secara berkesinambungan pada setiap waktu pendek, mulai dari munculnya kesadaran kelahiran kembali. Materi hasil kesadaran diproduksi secara berkesinambungan pada setiap waktu munculnya kesadaran bhavanga, dimulai dari waktu munculnya kesadaran bhavanga pertama hingga meninggal. Mulai dari saat nutrisi yang dikonsumsi ibu diterima oleh janin,
materi hasil nutrisi dibentuk secara berkesinambungan setiap saat hingga meninggal. Semua materi diproduksi dalam bentuk kelompok-kelompok materi yang terdiri dari 8, 9, 10 jenis unsur materi yang paling hakiki. Setiap kelompok materi terdiri dari tejo, unsur panas. Unsur panas ini mencapai tahap berlangsung setelah satu waktu pendek dan kemudian juga membentuk materi hasil panas secara berkesinambungan pada setiap waktu pendek. Setiap kelompok materi pada umumnya mempunyai rentang hidup 17 waktu kesadaran. Begitulah, dikarenakan pembentukan bermacam jenis materi, janin tumbuh secara bertahap dan bayi dilahirkan ketika waktunya tiba. Setelah itu, bayi tumbuh karena adanya pembentukan yang berkesinambungan dari kelompok materi hingga orang itu menjadi tua. Semua materi hasil, karma, musnah pada saat kematian. Semua materi hasil, kesadaran, dan materi hasil, nutrisi, juga cepat musnah setelah kematian. Hanya materi hasil, panas, tetap ada pada mayat. Jadi, suatu kehidupan digambarkan sebagai suatu rangkaian muncul dan padamnya batin dan materi yang dimulai dari munculnya kesadaran kelahiran kembali hingga berakhirnya kesadaran kematian. Ketika suatu karma yang tak bermoral mempunyai kesempatan membuahkan hasil sebagai suatu karma berdaya hasil, suatu kehidupan baru akan terbentuk di alam yang menyedihkan. Ketika karma bermoral alam kehidupan nafsu indera mempunyai kesempatan membuahkan hasil sebagai suatu karma berdaya hasil, suatu kehidupan akan terbentuk di alam manusia atau alam dewa. Kedua alam ini dikenal sebagai alam kehidupan nafsu indera yang menyenangkan. Ketika karma bermoral bermateri halus, yaitu karma yang diperoleh dari kesadaran jhana bermateri, mempunyai kesempatan mengondisikan suatu kelahiran baru. Suatu kehidupan pada alam Brahma bermateri akan terjadi. Ketika karma bermoral yang tak bermateri, yaitu karma yang diperoleh dari kesadaran jhana tak bermateri, mempunyai kesempatan mengondisikan suatu kehidupan baru, suatu kehidupan pada alam Brahma tak bermateri akan terjadi. B. Jenis-jenis kehidupan. Di Mula Panyasa Mahawedalla Sutta, Yang Mulia Mahakothika bertanya pada Yang Mulia Sariputta, murid kepala dan tangan kanan Sang Buddha, "Yang Mulia, apakah kehidupan?" Yang Mulia, kehidupan ada 3 jenis, yang disebut kehidupan alam nafsu indera, kehidupan alam bermateri halus, dan kehidupan alam tak bermateri. Jawab Yang Mulia Sariputta. Kehidupan alam nafsu indera berarti suatu kehidupan di alam nafsu indera di mana kesenangan indera digemari. Alam nafsu indera mencakup 4 alam menyedihkan, alam manusia, dan 6 alam dewa. Jadi, alam binatang, alam setan kelaparan, alam raksasa, dan alam neraka, alam manusia, dan alam dewa termasuk dalam kehidupan alam nafsu indera. Kehidupan alam bermateri halus berarti suatu kehidupan di alam bermateri halus. Kehidupan alam bermateri halus terdiri dari 16 alam bermateri halus yang disebut alam Brahma Parisaja, alam Brahma Purohita, alam Maha Brahma, dan lain sebagainya.
Di antara alam-alam ini, para Brahma di alam asanya satta hanya mempunyai jasmani tetapi tidak mempunyai batin. Dan para Brahma di 15 alam lainnya mempunyai jasmani dan batin. Para Brahma tidak menikmati kesenangan indera. Mereka berbahagia dengan kepuasan batin dalam jhana. Kehidupan alam tak bermateri berarti suatu kehidupan di alam tak bermateri. Kehidupan alam tak bermateri terdiri dari 4 alam tak bermateri yang disebut alam akasanancayatana, alam winyanancayatana, alam akincanayatana, dan alam newasanya nasanyayatana. Para Brahma tak bermateri yang bertempat tinggal di alam-alam ini hanya mempunyai batin tetapi tidak mempunyai jasmani. Kehidupan berbeda tidak hanya pada perbedaan pada alam kehidupan, tetapi juga berbeda pada wajah, kemakmuran, kesehatan, kepandaian, status sosial, jangka waktu umur, dan lain sebagainya. Meskipun ada lebih dari 6.500 juta manusia di bumi, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar identik. Mereka semua berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Sebagian dibesarkan di rumah yang sangat besar dengan segala kemewahan, dikaruniai dengan kepandaian yang tinggi, kesehatan yang baik, sedangkan sebagian dibesarkan di gubuk yang reot dengan kemiskinan, dikaruniai dengan kepandaian yang rendah, pengetahuan yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak baik. Sebagian dilahirkan sebagai jutawan, sedangkan sebagian dilahirkan sebagai orang yang sangat miskin. Sebagian dilahirkan dengan kecantikan yang luar biasa, sedangkan sebagian dilahirkan dengan kejelekan yang luar biasa. Sebagian mempunyai wajah yang normal, tetapi sebagian tidak, buta, tuli, dan lain sebagainya. Sebagian menikmati kesehatan yang baik, tetapi sebagian lagi terbaring sakit dengan penyakit kronis. Sebagian hebat dalam seni, musik, menyanyi, menari, olahraga, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Sedangkan sebagian tidak berkompeten dalam semua jenis pekerjaan. Siapa yang menciptakan kehidupan yang berbeda-beda ragamnya ini? Siapa yang menggerakkan nasib dan tujuan dari semua makhluk hidup sehingga tidak ada satupun yang identik dalam wajah, kepandaian, bakat, kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya? Apakah suatu makhluk yang maha kuasa yang menciptakan semua perbedaan-perbedaan ini? Apakah ada penyebab lain yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini? C. Siapa yang menciptakan makhluk-makhluk yang beragam ini? Sehubungan dengan kehidupan makhluk-makhluk yang beragam ini pada alam-alam kehidupan yang berbeda, beberapa orang mempunyai pandangan bahwa makhluk-makhluk ini muncul dalam kehidupan tanpa ada penyebabnya, dan mereka berbeda dalam banyak hal juga tanpa suatu alasan. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan tanpa sebab atau ahetuka ditthi. Setiap peristiwa dan segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan mempunyai suatu sebab di belakangnya. Ketidaktahuan penyebab-penyebab itu membuat seseorang mempunyai pandangan bahwa mereka muncul tanpa suatu sebab, sehingga orang itu menjadi salah. Jika seseorang percaya bahwa hujan terjadi tanpa suatu sebab, hanya karena orang itu tidak tahu alasan mengapa terjadi hujan, maka orang itu akan salah. Banyak orang percaya bahwa dunia dan semua makhluk hidup diciptakan oleh makhluk yang maha kuasa. Kepercayaan ini berasal dari ajaran beberapa agama tertentu.
Pencipta yang maha kuasa ini dikenal sebagai Isara dalam bahasa Pali dan Iswara dalam bahasa Sanskerta. Begitulah pandangan yang percaya bahwa makhluk yang maha kuasa yang menciptakan semua makhluk hidup dan menentukan nasib dan tujuan mereka dikenal sebagai Isara Nimmana Wada. Dikarenakan ada kebebasan mutlak dalam hal pemujaan, seseorang boleh mempercayai ajaran agama yang disukai dan menerima kepercayaan lain yang dihormati oleh orang lain. Tetapi, seseorang harus mempelajari dengan seksama kepercayaan yang dianutnya apakah sungguh benar, masuk akal, bermanfaat, dan bisa mengarahkan pada kehidupan yang mulia dan berbahagia atau tidak. Beberapa hal akan disampaikan di sini untuk bahan pertimbangan. Ada beberapa agama yang mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dunia dan semua makhluk hidup. Mereka memberi nama yang berbeda kepada Sang Pencipta ini, dan mereka tidak bisa menyetujui bahwa Sang Pencipta yang mereka maksud adalah sama. Jadi, siapakah Sang Pencipta yang sebenarnya? Jika Sang Pencipta dikatakan Maha Kuasa dan Dia bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, kenapa Dia tidak hanya menciptakan manusia yang benar dan terhormat, binatang yang berguna dan tidak berbahaya, dan benda-benda yang baik dan menyenangkan mengisi dunia ini? Mengapa Dia menciptakan manusia yang jahat dan bodoh, binatang buas yang merugikan, kalajengking dan ular yang berbisa, virus dan bakteri yang merugikan, badai dan gempa bumi? Ilmuwan besar Albert Einstein membuat pernyataan sebagai berikut. Jika makhluk ini atau Tuhan adalah Maha Kuasa, maka setiap kejadian, termasuk setiap perbuatan manusia, setiap pemikiran manusia, dan setiap harapan dan perasaan manusia adalah hasil pekerjaannya juga. Bagaimana mungkin berpikir bahwa tanggung jawab perbuatan dan pemikiran manusia berada di tangan makhluk yang maha kuasa itu? Dalam hal memberi hukuman dan pahala, Dia pada suatu batas tertentu akan memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Bagaimana hal ini bisa digabungkan dengan kebaikan dan kelayakan yang dianggap berasal darinya? Charles Bretlove, 1832-1991, wanita pereformasi sosial dan pembela hak memilih wanita dari Inggris, memberikan pernyataan sebagai berikut. Adanya kejahatan adalah batu sandungan terburuk bagi penganut aliran ketuhanan. Kesakitan, kesengsaraan, kriminalitas, kemiskinan bertentangan dengan penganut kebajikan abadi dan menantang terhadap potensi yang tidak terjawab tentang pernyataan makhluk yang maha baik, maha bijaksana, dan maha kuasa. Yang Mulia Narada Mahatera menulis dalam bukunya yang terkenal, Sang Buddha dan Ajarannya, sebagai berikut. Penulis ajaran dogmatik kuno yang berwenang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya. Beberapa pemikir modern sebaliknya menyatakan bahwa manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan gambarannya. Dengan berkembangnya peradaban, pengertian manusia tentang konsep Tuhan tumbuh berkembang semakin halus dan halus. Dewasa ini ada suatu kecenderungan menggantikan Tuhan yang pribadi dengan Tuhan yang bukan pribadi. Voltaire menyatakan bahwa Tuhan adalah ciptaan manusia yang paling mulia. D. Penemuan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu alam seperti fisika, kimia, geologi, dan biologi,
Para ilmuwan mendapatkan bahwa semua fenomena alam terjadi karena kekuatan-kekuatan alam dan sebab-sebab alam. Mereka tidak menemukan suatu bukti bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Satu hukum dasar ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai hukum konservasi materi dan energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Ilmuwan besar Albert Einstein menunjukkan pada tahun 1905 bahwa materi dan energi bisa diubah satu sama lain dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat, yang mana E adalah energi, M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Jadi materi dan energi bisa dianggap sama. Materi bisa dianggap sebagai sumber energi, dan banyak energi akan dipancarkan ketika materi menjadi hancur. Prinsip ini dipakai pada bom atom dan bom hidrogen. Menurut penelitian ahli geologi, umur bumi kita adalah 4.600 juta tahun. 4.600 juta tahun yang lalu bumi terbentuk dengan utuh. Tetapi beberapa bagian dari bumi masih berada pada tahap meleleh. Bumi menjadi dingin dengan perlahan-lahan. Kehidupan pertama dalam bentuk bakteri muncul di bumi 4.000 juta tahun yang lalu. Jamur dan binatang bersel tunggal pertama muncul 2.100 juta tahun yang lalu. 1.300 juta tahun yang lalu, organisme bersel banyak yang kompleks pertama muncul dalam bentuk ganggang. 300 juta tahun kemudian, reproduksi secara seksual yang pertama baru muncul. 620 juta tahun yang lalu, cacing biasa pertama dengan badan seperti tabung dan dengan sistem syaraf primitif baru muncul. 110 juta tahun kemudian, binatang bertulang belakang pertama muncul. Kehidupan pertama di daratan dan ikan dengan rahang pertama muncul 425 juta tahun yang lalu. 30 juta tahun kemudian, serangga pertama dalam bentuk jenis ulat bersegmen banyak dan pada setiap segmen terdapat sepasang kaki atau luing, kutu, laba-laba, kalajengking, dan serangga kecil yang tak bersayap tapi bisa melompat mulai ada dalam kehidupan. Dinosaurus pertama, binatang besar di daratan, ada 235 juta tahun yang lalu. Mamalia dengan plasenta pertama ada pada 114 juta tahun yang lalu. Banyak mamalia dan burung muncul dan mamalia primitif musnah 40 juta tahun yang lalu. 19 juta tahun kemudian, ape atau orang utan, simpanse, gorila, memisahkan diri dari monyet. Homo erectus, manusia berdiri yang berjalan mulai muncul dan berburu 1,9 juta tahun yang lalu. Manusia memerlukan 300.000 tahun untuk belajar membuat api. Manusia modern yang dikenal sebagai Homo sapiens muncul 600.000 tahun yang lalu. Manusia lebih modern yang dikenal sebagai Homo sapiens sapiens muncul 400.000 tahun yang lalu. Penemuan-penemuan ahli geologi di atas berbeda secara jelas dengan pernyataan bahwa 6.000 tahun yang lalu Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan bumi, manusia, dan semua jenis binatang dalam 7 hari. Begitulah ahli sejarah dunia yang terkenal dari Inggris, H.G. Wells, 1866-1946 menulis, ketika kita mempelajari kitab suci, kita diberitahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini 6.000 tahun yang lalu. Ketika kita mempelajari geologi, kita bisa mengetahui bahwa bumi ini memerlukan waktu jutaan tahun untuk dingin dan memungkinkan terjadinya kehidupan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mempercayai apa yang tertulis dalam kitab suci? Teori evolusi yang dirumuskan oleh Charles Darwin 1809 sampai 1882, seorang naturalis berkebangsaan Inggris, juga bertentangan dengan teori penciptaan.
Darwin menarik kesimpulan suatu perjuangan bertahan hidup dari berbagai individu dalam suatu spesies dan mereka yang bertahan dengan variasi yang paling baik, beberapa di antaranya diteruskan pada keturunannya. Prinsip pemilihan alam ini dengan modifikasi hampir secara universal diterima oleh ilmuwan. Penelitian yang dilakukan oleh Louis Pasteur 1882 sampai 1895, ilmuwan Prancis yang menemukan proses pasteurisasi, mengungkapkan bahwa makhluk hidup hanya bisa dihasilkan oleh makhluk hidup. Jadi ilmuwan menerima prinsip semua kehidupan berasal dari kehidupan, omne vivum ex vivo. Jadi untuk mempercayai bahwa manusia pertama diciptakan dari segenggam tanah adalah cukup sulit. Bayi tabung. Untuk menyelidiki kehamilan pada rahim seorang ibu, ilmuwan mengambil sel telur dari rahim istri suatu pasangan yang mandul dan menaruhnya pada tabung percobaan. Mereka menambahkan sperma dari suaminya pada tabung percobaan dan mengamatinya dengan mikroskop. Banyak sperma mengelilingi sel telur, mencoba membuahinya. Setelah sebuah sperma membuahi sel telur, kulit dari sel telur mengeras, mencegah sperma yang lain masuk ke dalamnya. Sel telur yang sudah dibuahi dikenal sebagai zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim si ibu. Zigot ini menempel dengan sendirinya pada dinding rahim dan kehamilan terjadi. Bayi akan dilahirkan pada waktunya sama seperti pada kehamilan yang normal. Bayi yang dilahirkan dengan cara ini disebut bayi tabung. Dewasa ini, ilmuwan membantu pasangan mandul dari seluruh dunia mendapatkan anak dengan cara bayi tabung. Pasangan ini seharusnya tidak bisa mempunyai anak menurut kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ilmuwan bisa membantu mereka memperoleh anak. Jadi, ilmuwan bisa dianggap sebagai pencipta sesungguhnya. Mereka juga bisa membantu seorang wanita mengandung lebih dari satu anak pada satu periode waktu. Jika seorang calon ibu tidak mau mengandung anaknya sendiri untuk menghindari rasa sakit dan mempertahankan kecantikannya, dia bisa menyewa seorang wanita untuk mengandung anaknya. Ilmuwan cukup menaruh sel telur yang sudah dibuahi dari suatu pasangan pada rahim wanita yang disewa tersebut. Sel telur yang sudah dibuahi itu akan menempel dengan sendirinya pada dinding rahim dan wanita yang disewa itu akan hamil. Dia akan melahirkan seorang anak pada waktunya. Kadang-kadang wanita sewaan itu mencintai anak tersebut seperti anaknya sendiri, karena dia harus mengandung, melahirkan, dan menyusui anak itu, sehingga dia menolak memberikan anak itu pada pasangan yang menyewanya. Pasangan tersebut memperkarakan masalah itu pada pengadilan. Hakim meminta pemeriksaan darah anak, pasangan, dan wanita yang disewa, dan memberikan anak itu pada orang tuanya yang sah. Lagi pula, karena wanita yang disewa menerima bayaran yang bagus untuk mengandung seorang bayi, mereka menjadi serakah, dan mereka mengandung 2 atau 3 anak dari pasangan yang berbeda pada satu waktu. Saya membaca di surat kabar berita yang menakjubkan, bahwa seorang wanita Italia mengandung anak dari 6 pasangan pada waktu yang bersamaan. Rahimnya tidak mempunyai cukup tempat untuk 6 bayi, sehingga bayi-bayi itu dilahirkan dengan cara sesar 2 bulan lebih awal dari waktu yang seharusnya dan ditempatkan pada inkubator. Ketika bayi-bayi itu sudah sehat, mereka diberikan pada orang tua yang tepat dengan cara diperiksa darahnya terlebih dahulu. Cloning manusia. Penelitian yang lebih hebat yang dilakukan oleh ilmuwan pada saat ini adalah cloning. Suatu proses baru untuk menghasilkan keturunan tanpa melakukan hubungan seksual dari sel-sel leluhur. Cloning adalah suatu proses membuat salinan yang persis dari suatu tanaman atau suatu binatang dengan mengambil sel dan mengembangkannya secara buatan. Di Inggris, ilmuwan berhasil memproduksi 18 domba dari seekor domba bernama Dolly.
Semua domba ini identik sama dengan ibunya dalam hal penampilan. Setelah mendapatkan kesuksesan dalam penelitian dengan binatang, ilmuwan ingin mencoba melanjutkan penelitian ini terhadap manusia. Banyak pemerintah yang tidak mendorong penelitian ini karena takut akan akibat yang tidak diinginkan. Di bulan November 2004, saya diminta oleh Presiden Masyarakat Misionaris Agama Buddha Malaysia untuk memberikan ceramah Pandangan Abhidhamma terhadap Cloning Manusia di Buddhist Mahawihara, Kuala Lumpur, dan saya menyanggupi permintaannya. Menurut sudut pandang ilmuwan yang sukses melakukan penelitian ini pada tanaman dan binatang, cloning juga akan sukses pada manusia, karena manusia dan binatang mempunyai sistem fisiologi yang hampir sama. Menurut sudut pandang Abhidhamma, cloning manusia juga akan sukses sama halnya dengan kesuksesan pada domba bernama Dolly. Alasannya, karena karma bisa membuat terjadinya kelahiran kembali dengan 4 cara sebagai berikut. 1. Kelahiran kembali secara spontan. Opapatika patisandhi. Ini adalah kelahiran kembali secara spontan sebagai makhluk yang sudah berumur dewasa. Para Brahma, dewa, penghuni neraka, beberapa setan kelaparan, dan raksasa atau asura dilahirkan sebagai makhluk yang sudah tumbuh dewasa tanpa melalui tahapan janin, bayi, dan tanpa orang tua. Begitu karma berdaya hasil menghasilkan kesadaran hasil, faktor-faktor batin yang berhubungan, materi hasil karma, mereka akan langsung muncul pada tempat kediaman mereka, seperti rumah besar di alam dewa, hutan, gunung, atau pinggir pantai. Manusia-manusia pertama di dunia dilahirkan dengan cara ini. Pelacur yang cantik, Ambapali dari Wesali, juga dilahirkan dengan cara ini pada zaman Sang Buddha. Ikan yang ada di kolam panas yang mendapatkan air dari mata air panas pasti dilahirkan dengan cara ini. Beberapa orang yang menjadi dewa atau setan segera sesudah meninggal juga dilahirkan kembali dengan kelahiran secara spontan. Jasmani para Brahma dan dewa terdiri dari materi yang halus yang sebagian besar dibentuk oleh materi hasil karma, sehingga mereka tidak bisa dilihat dan mereka juga tidak meninggalkan mayat ketika meninggal. Ilmuwan masih belum mengetahui kelahiran kembali secara spontan ini. 2. Kelahiran kembali dengan kelembapan. Sangsedaja patisandhi. Nyamuk meletakkan telurnya pada air yang tidak bergerak dan tempat-tempat lembab. Telur ini menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk. Katak juga meletakkan telurnya pada air yang tidak bergerak. Telur ini menetas menjadi berudu yang kemudian menjadi katak. Lalat meletakkan telurnya pada makanan yang membusuk, bangkai yang membusuk, dan materi organik yang membusuk. Telur ini menetas menjadi belatung yang kemudian menjadi lalat. Kebanyakan serangga dilahirkan dengan cara kelahiran kembali seperti ini. Ratu Padumawati dikandung di sebuah tanaman lotus, dan Ratu Weluwati pada lubang pohon bambu. Mengkloning binatang dan manusia termasuk dalam kategori kelahiran kembali dengan kelembapan. 3. Kelahiran kembali dengan telur. Andaja patisandhi. Burung dan ayam dikandung di dalam telur dalam rahim induk mereka. Mereka adalah makhluk yang dilahirkan dari telur yang berkulit. 4. Kelahiran dari rahim. Jala buja patisandhi. Manusia dan mamalia dilahirkan dari rahim ibunya. Mereka akan dilahirkan pada waktunya. Beberapa dewa yang tinggal di bumi dan beberapa setan juga dilahirkan dari rahim ibu mereka. Kelahiran kembali dengan telur, andaja, dan rahim, jala buja, keduanya secara bersama dinamakan kelahiran kembali Gabba Seyaka. Gabba sama dengan di dalam rahim ibu, ditambah Seyaka, seseorang yang berada pada. Karma sangatlah kuat. Dia berbuah dalam bentuk kesadaran hasil, faktor-faktor batin yang berhubungan,
dan materi hasil karma yang bisa mengambil bentuk sebagai makhluk dewasa dengan kelahiran kembali secara spontan. Kelahiran kembali secara spontan tidak memerlukan rahim atau tempat janin untuk bergantung padanya. Jadi kloning manusia, yang mana sel-sel orang tua bertindak sebagai suatu rahim untuk janin bergantung padanya, akan sukses seperti dalam bayi tabung, yang mana sel telur dan sperma yang sudah matang dari orang tua bertindak sebagai rahim. Tetapi, apakah kloning manusia harus dilakukan? Tidak, ini seharusnya tidak dilakukan. Kesuksesan dalam kloning manusia akan dianggap sebagai pencapaian hebat dalam ilmu pengetahuan hanya untuk beberapa hari, tetapi kemudian akan dianggap sebagai pencapaian biasa. Jika manusia diproduksi secara massal dari sebuah pabrik kloning manusia, manusia akan menjadi komoditas yang murah. Nilai manusia, harga diri manusia, dan ajaran tentang ketuhanan akan hancur dengan hebat. Kita tidak bisa mengharapkan anak yang diproduksi dengan kloning akan mempunyai intelektual yang sama dengan ibu atau ayahnya. Mereka akan sama dengan ibu atau ayah mereka dalam hal wajah, tetapi bukan pada intelektual. Setiap makhluk hidup dikondisikan oleh karmanya masing-masing. Karmanya merupakan sebab dan tempat perlindungan. Anak-anak memerlukan cinta orang tua mereka. Tanpa cinta orang tua, mereka akan menjadi tidak normal. Dunia sudah kelebihan populasi dan beberapa negara harus melakukan program keluarga berencana. Jika suatu negara memerlukan lebih banyak manusia, biarkan pasangan yang menikah dengan bebas melahirkan anak-anak yang mereka cintai, membesarkan mereka sebagai anak yang normal dan berbahagia. Kebahagiaan manusia dan kebahagiaan keluarga sebagian besar terletak pada keutuhan keluarga. Demikianlah selesai sudah pembacaan bab 1. Pada video part selanjutnya saya akan mulai membacakan bab 2, teka-teki kehidupan yang dalam dan halus. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang